Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Kita telah tiba di pelajaran yang ke-13 di tahun 2022 di triwulan yang keempat ini. Satu pelajaran dengan judul Proses Penghakiman. Namun sebelum kita akan melanjutkan pelajaran kita, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, sementara kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat, akal budi, sehingga kami boleh memahami akan firman Tuhan ini dengan baik, dan kami menjadi pelaku firman. Berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Proses penghakiman. Ayat inti terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah hakim kita. Sebagai hakim kita, Dia tidak memihak dalam penghakimannya. Tuhan mengetahui hati, pemikiran, dan motif manusia. Dengan demikian, Dia sendiri yang dapat memberikan kepada setiap manusia hukuman yang tidak memihak dan adil. Melalui penghakimannya, Allah memulihkan kemuliaannya dan mempertahankan karakternya. Dia melakukannya secara terbuka dan konsisten sehingga setiap orang dapat mengetahui siapa Dia. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 34 ayat 8. Dia menangani kejahatan dengan adil, menghukum orang jahat dengan tepat, dan menyelamatkan orang berdosa dengan benar. Mari kita pelajari pelajaran ini selengkapnya. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Penghakiman Terakhir. Penghakiman Allah mencakup bukan hanya penghukuman bagi orang jahat, tetapi juga pemulihan bagi orang benar. 1 Raja-Raja 8 ayat 32, firman Tuhan berkata, "Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa konsep penghukuman dan pembenaran dalam penghakiman terakhir yang perlu kita pahami adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang ada di dalam Kristus telah dipastikan pembenarannya pada saat penghakiman, dan mereka yang tidak berada di dalam Kristus tetap berada di bawah penghukuman. Roma 8 ayat 1. Yang kedua, kita harus mengingat bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, kita dibenarkan oleh iman, dan kita dihakimi berdasarkan perbuatan. Yang ketiga, dasar dari proses penghakiman adalah hukum moral Allah sebagaimana diringkas dalam 10 hukum Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai dengan 14, Yakobus 1 ayat 25, Yakobus 2 ayat 8 sampai dengan 17. Yang keempat, pekerjaan kita adalah bukti-bukti lahiriah dari pengalaman sejati penyelamatan kita. Dan oleh karena itu, menjadi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan selama penghakiman. Yang kelima, tidak ada ketetapan yang sewenang-wenang dari Tuhan yang hanya memilih beberapa orang untuk diselamatkan, tetapi yang lain untuk hilang. Masing-masing bertanggung jawab secara moral atas nasibnya sendiri. Dan yang keenam, pada akhirnya penghakiman bukanlah saat Tuhan memutuskan untuk menerima atau menolak kita, tetapi saat Tuhan menyelesaikan. Pilihan kita, apakah kita telah menerimanya atau tidak, pilihan yang diwujudkan melalui perbuatan kita. Injil menurut penghakiman Allah berfokus pada keselamatan orang-orang berdosa yang bertobat
Dan dengan demikian menyajikan kabar baik tentang Allah kasih, yang karena kasihnya menghakimi dan memberikan solusi abadi untuk masalah kematian, penderitaan, rasa sakit, ketidakadilan, dan kekerasan yang semuanya adalah akibat dosa. Sebagaimana tercatat di dalam Roma 6 ayat 23, 2 Tesalonika 1 ayat 9, dan Wahyu 21 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Di pelajaran hari Senin dengan judul Penghakiman Pra-Advent. Konsep Alkitabiah tentang penghakiman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali atau yang disebut dengan pra-advent terdapat dalam Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 14, Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14, Wahyu 11 ayat 1, Wahyu 11 ayat 18 sampai dengan 19, demikian juga Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 7. Konsep penghakiman pra-advent ini didasarkan pada 3 ajaran dasar Alkitab. Yang pertama, bahwa semua orang mati, benar atau tidak benar, tetap tidak sadarkan diri di kuburan mereka sampai kebangkitan terakhir. Yohanes 5 ayat 25 sampai dengan 29. Yang kedua, adanya penghakiman universal atas semua manusia. 2 Korintus 5 ayat 10, Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 13. Dan yang ketiga, fakta bahwa kebangkitan pertama akan menjadi ganjaran berkat bagi orang benar, dan kebangkitan kedua akan menjadi kematian kekal bagi orang fasik. Yohanes 5 ayat 28 dan 29, Wahyu 20 ayat 4 sampai dengan 6, dan juga Wahyu 20 ayat 12 sampai dengan yang ke-15. Dengan demikian, jika semua manusia akan dihakimi, maka mereka harus diadili sebelum kebangkitan mereka masing-masing. Karena pada kebangkitan itu, mereka akan menerima upah terakhir mereka. Jadi, teori tentang keabadian jiwa atau roh setelah orang mati itu sama sekali tidak Alkitabiah. Pertanyaannya adalah, kapan penghakiman pra-advent itu dimulai? Jawabannya, pada akhir 2300 hari simbolis, atau pada tahun 1844, di mana tempat kudus surgawi akan dibersihkan berdasarkan Daniel 8 ayat 14, Ibrani 9 ayat 23, dan penghakiman pemeriksaan atau pra-advent ini akan dimulai. Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 14. Namun saudara sekalian, kita tidak perlu takut akan penghakiman pra-advent. Karena pada penghakiman itu, Yesus menegaskan, menyatakan, mengungkapkan, dan menunjukkan kepada dunia surgawi akan keputusan yang kita buat untuknya selama hidup kita. Dia tidak akan menambahkan apapun pada keputusan kita, dan dia juga tidak akan mengubahnya. Sebagai seorang yang setia dan benar, dia bersaksi bagi umatnya bahwa kita adalah miliknya. Roma 8 ayat 31, Wahyu 3 ayat yang ke-14. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Penghakiman 1000 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah harapan besar bagi orang Kristen. Apa yang Alkitab katakan saat Yesus datang yang kedua kali? Baik orang-orang kudus yang hidup maupun orang-orang kudus yang dibangkitkan akan menemui Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Berikutnya, semua orang kudus akan dibawa ke surga untuk tinggal di surga atau tempat kediaman yang Yesus sendiri telah siapkan bagi mereka. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Dan setelah itu, kedatangan Yesus yang kedua kali menandai awal masa 1000 tahun. Dan pada akhir 1000 tahun, Yerusalem baru akan turun ke bumi ini dan menjadi rumah abadi orang-orang kudus. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 9 sampai dengan 11. Pertanyaannya adalah, apa aktivitas orang-orang kudus selama masa 1000 tahun di surga? Selama masa 1000 tahun tersebut, orang-orang kudus akan memerintah bersama Kristus
dan berpartisipasi dalam penghakiman atas orang-orang jahat dan atas Lucifer dan para malaikatnya. Sekali lagi, kitab-kitab surgawi dibuka dan orang mati dihakimi menurut perbuatannya, menurut apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. 1 Korintus 6 ayat 3, Yudas 6, Wahyu 20 ayat 4 sampai dengan 6, dan Wahyu 20 ayat yang ke-12. Mengapa orang-orang kudus harus berpartisipasi dalam penghakiman 1000 tahun? Karena proses ini akan memberikan kesempatan bagi orang-orang kudus untuk mengevaluasi catatan surgawi dan melihat perlakuan adil Tuhan dalam semua kasus. Dia tidak hanya memberi upah kepada semua manusia sesuai dengan apa yang pantas mereka terima berdasarkan keputusan mereka sendiri, tetapi juga menjelaskan kepada mereka mengapa dia melakukannya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah tujuan dari penghakiman selama 1000 tahun ini? Yang pertama, untuk membuktikan karakter Tuhan terhadap tuduhan iblis bahwa Tuhan tidak adil dalam cara dia memperlakukan makhluknya. Yang kedua, untuk menegaskan upah orang benar secara adil. Yang ketiga, untuk menunjukkan keadilan hukuman orang jahat. Dan yang keempat, untuk menghilangkan semua keraguan yang dapat mengarah pada pemberontakan lain di alam semesta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum semua orang jahat menghadapi kematian kedua, mereka yang diselamatkan akan dilibatkan dalam proses penghakiman, dan tidak seorang pun akan dihukum sampai kita juga melihat keadilan dan kejujuran Tuhan dalam tindakannya. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Penghakiman Eksekutif. Proses penghakiman Tuhan adalah perpaduan sempurna antara keadilan dan belas kasihan. Yang keduanya berasal dari kasih-Nya yang tak bersyarat. Penghakiman hukuman terbatas terjadi, misalnya dalam pengusiran iblis dan malaikat pemberontak dari surga. Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan 12. Kemudian juga pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden, Kejadian pasal 3. Atau air bah, Kejadian 6 sampai dengan Kejadian 8. Kehancuran Sodom dan Gomora, Kejadian pasal 19 atau Yudas pasal 7. Demikian juga kematian anak sulung di Mesir, Keluaran 11 sampai dengan Keluaran pasal 12. Dan kematian Ananias dan Safira, Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Hukuman terbatas ini bukanlah hukuman terakhir. Mereka yang mengalami hukuman terbatas ini masih akan menjalani hukuman akhir. Pada akhir sejarah manusia ada penghakiman eksekutif. Penghakiman ini adalah intervensi hukuman terakhir dan tidak dapat diubah dalam sejarah manusia. Peristiwa penghakiman terbatas di zaman dahulu adalah sebuah amaran bagi mereka yang hidup di kemudian hari. 2 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Hamba Tuhan Ellen G. White dalam tulisannya Manuscript Release jilid 12 halaman 208 mengatakan, kebaikan dan panjang sabar Tuhan, kesabaran dan kemurahannya yang diberikan kepada umatnya tidak akan menghalangi dia untuk menghukum orang berdosa yang menolak untuk menuruti persyaratannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang dapat dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan selamanya telah Dia lakukan. Bahkan dengan biaya yang sangat mahal, yaitu dengan dirinya sendiri. Mereka yang tersesat akhirnya membuat pilihan yang membawa mereka ke akhir yang tidak menguntungkan ini. Gagasan bahwa penghakiman Allah atas yang tersesat, bahkan pemusnahan yang tersesat, adalah bertentangan dengan karakter Allah yang penuh kasih. Justru itu adalah bentuk kasih Allah, dan hanya kasih Allah yang menuntut
keadilan juga. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 11, firman Tuhan berkata, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup." Di pelajaran hari Kamis dengan judul Kematian Kedua. Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15. "Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannyalah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhir milenium, semua orang jahat yang mati dibangkitkan dari kubur mereka untuk menerima hukuman terakhir mereka. Ellen G. White dalam buku Alpha dan Omega jilid 8 halaman 708 mengatakan, semua orang jahat pada akhirnya akan mengakui keadilan Tuhan. Dengan memandang semua fakta pertikaian besar itu, seluruh jagat raya ini, baik yang setia maupun yang memberontak, dengan satu suara berseru, "Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala raja." Kehancuran terakhir iblis dan para malaikatnya, serta semua orang jahat, akan membersihkan alam semesta dari dosa dan akibat-akibatnya. Bahkan, kebinasaan terakhir orang jahat adalah tindakan kasih Tuhan. Sebab mereka memilih lebih baik mati daripada hidup di hadirat Allah yang merupakan api yang menghanguskan bagi dosa mereka. Ibrani 12 ayat 29. Itulah sebabnya mereka berkata kepada gunung batu, "Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan yang terhadap murka anak domba itu." Wahyu 6 ayat 16. Alpha dan Omega jilid 8 halaman 570, Ellen G. White menegaskan, nasib orang fasik itu ditentukan oleh pilihan mereka sendiri. Tidak masuknya mereka ke surga adalah atas kemauan mereka sendiri dan keadilan dan kemurahan di pihak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemusnahan terakhir atas dosa dan orang berdosa memberikan hukuman yang adil dan proporsional untuk apapun yang telah dilakukan oleh orang jahat. Hal ini berlawanan dengan teori yang tidak alkitabiah tentang penderitaan abadi mereka di neraka. Ini juga menegaskan bahwa dosa memiliki awal dan akan memiliki akhir. Kemudian seluruh alam semesta akan kembali ke kesempurnaan aslinya. Puji Tuhan bahwa Dia sebagai hakim yang adil akan membuat keputusan yang adil untuk memberikan keabadian kepada orang benar dan kehancuran kekal bagi orang jahat. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Injil menurut penghakiman Allah berfokus pada keselamatan orang-orang berdosa yang bertobat. Yang kedua, pada penghakiman pra-Advent, Yesus menegaskan, menyatakan, mengungkapkan, dan menunjukkan kepada dunia surgawi akan keputusan yang kita buat untuknya selama hidup kita. Yang ketiga, salah satu tujuan penghakiman 1000 tahun adalah untuk membuktikan karakter Tuhan yang adil dalam memperlakukan makhluknya. Yang keempat, proses penghakiman Tuhan adalah perpaduan sempurna antara keadilan dan belas kasihan yang keduanya berasal dari kasih-Nya yang tak bersyarat. Dan yang kelima, Allah hakim yang adil
akan membuat keputusan yang adil untuk memberikan keabadian kepada orang benar dan kehancuran kekal bagi orang jahat. Itulah pelajaran sekolah Sabat yang bisa saya bagikan pada pekan ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk satu pelajaran yang sangat indah. Pelajaran yang memberikan harapan kepada kami. Engkau Allah yang adil, Allah yang berkuasa. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman ini. Menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Ampunilah pelanggaran dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat kita hari ini. Dan selamat Sabat. Tuhan memberkati kita.